pakai kemenyan, pakai kembang, itu kan cuma sarana supaya hati kita itu tenang. Ketika saya membawa bunga melati, itu ada maknanya ke sini. Melati ini adalah melakumu sing hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Om Ho mewakili teman-teman dari tim Kisah Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Pesanggrahan Langenharjo yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah. Pesanggrahan ini dibangun di era Sinuhun Pakubuwono ke-9 pada tahun 1870 dan selesai pada era Sinuhun Sunan Pakubuwono ke-10 pada tahun 1931. Lokasi yang kita kunjungi pada kesempatan kali ini di zaman dahulunya dipergunakan oleh beliau-beliau itu untuk laku semedi dan juga untuk laku-laku spiritual. Karena di sini memang ada banyak tempat-tempat, ruangan-ruangan dan juga ada kolam pemandian. Dan dari kesemuanya itu memang ada satu tempat yang sakral, di mana tempat ini dipergunakan oleh Eyang Sinuhun Sunan Pakubuwono 9 dan 10 bahkan penerus-penerus berikutnya itu untuk melatih, mengolah rasa dan juga untuk merasakan spiritual, bahkan untuk bertemu dengan para leluhur pada waktu itu. Dan ini nanti juga akan menjadi salah satu tempat yang akan kita kunjungi, dan pada kali ini kita diberikan kesempatan istimewa. Nanti saya mewakili teman-teman untuk laku semedi, sehingga pada kesempatan kali ini diwajibkan menggunakan pakaian Jawa lengkap adat Surakarta, dan tidak hanya saya tim juga nanti menggunakan ageman yang sama. Berikutnya kami akan mulai melakukan penelusuran dan juga nanti akan menuju ke tempat sakral dan beberapa lokasi-lokasi lainnya yang menyimpan cerita-cerita residual energi dan sejarah. Terus ikuti penelusuran kami. Saya adalah putra Pakubuwono ke-12. Persanggrahan dalam Langenharjo ini dulunya ditempati oleh Pakubuwono yang ke-9 sebelum menjadi raja. Karena ayahandanya beliau ini adalah Pakubuwono ke-6 yang ketika itu tertangkap Belanda karena ketahuan membantu Pangeran Diponegoro. Lalu Pakubuwono ke-6 dibuang ke Ambon. Nah, ketika beliau dibuang ke Ambon itu, Permaiswari Dalem dari Pakubuwono ke-6 itu sedang mengandung, yang kelak menjadi Pakubuwono ke-9. Dulunya di sini desanya namanya Klarean atau Klarejan, kalau di dalam buku itu. Lalu kemudian setelah beliau bertempat tinggal di sini dan menjadi raja, desa ini dirubah namanya menjadi Desa Langenharjo. Nah, bangunan ini atau tempat ini atau Pesanggrahan Langenharjo ini, orang-orang di sini sekitar sini dulu itu menamakan di sini ini Keraton Alit.
atau keraton kecil, karena tempat ini dulu depannya ini adalah alun-alun dan ada beringin dua, sama seperti keraton, baru ke timurnya kali, sehingga orang-orang sini menyebutnya Langenharjo atau Keraton Alit Langenharjo. Setelah Pakubuwono ke-9 menjadi raja, tempat ini selain pernah dijadikan kantor semacam sekneknya beliau, juga kadang-kadang ditempati sebagai peristirahatan atau pesanggerahan. Nah, tempat ini terdiri dari pendopo depan ini yang kita duduk sekarang ini, lalu kemudian nanti ada pendopo tengah, lalu di belakangnya ada pendopo lagi. Itu tempat pribadi keluarga beliau. Di tengah pun juga tempat pribadi. Di sini biasanya dulu ceritanya memang karena pendopo luar untuk menerima tamu. Dari mulai kali depan sana sebelah timur sampai barat tembok sana itu luasnya adalah 15.000 meter persegi. Namun sekarang tinggal 11.000 meter persegi karena tahun 85 atau berapa itu kali depan ini ada proyek pelebaran atau pelurusan Bengawan Solo, sehingga kita kepotong sekitar 4.000 atau 50.000 meter persegi di depan itu. Sobat Javanika, ini kita sudah ada di lokasi yang tadi sudah kita ceritakan, bahwasanya kita sekarang ada di salah satu tempat, yaitu gedung yang lokasi ini dahulu dipergunakan sebagai pesanggerahan oleh Sinuhun Pakubuwono ke-9. Salah satu bangunannya, di mana ini terdiri dari 2 lantai, dan di lokasi tempat kita mengambil gambar sekarang ini dahulu diperuntukkan untuk kamar para abdi dalam, karena beliau lenggahannya itu diinggil di atas. Jadi kalau saya sedikit melihat ya ke masa lalu secara flashback, itu memang tempat ini dipergunakan untuk netepi, jadi untuk laku semedi dan juga untuk berdoa. Dan jadi nanti kita setelah sampai dari sini, kita akan menuju ke satu tempat, ke satu ruangan, di mana ruangan ini dipergunakan untuk laku-laku semedi. Dan sebelum melakukan itu, selain secara batiniah kita harus siap, kita juga secara lahirniah. Salah satunya kita menggunakan ageman Beskap Jawa komplit, karena ini sudah menjadi tradisi dan ini sudah menjadi budaya. Dan dalam laku-laku ritual nanti, selain kita memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian yang kedua adalah untuk menepi tubuh dan diri. Di sini adalah dilakukan laku yang mana tujuannya mengheningkan cipta, yang dimaknai menenangkan diri guna bisa menyinkronisasikan atau menselaraskan dengan alam semesta. Pada malam hari ini saya dan tim kru diberikan, ini adalah samir. Jadi samir itu adalah tanda ketika kita akan bertugas, yang salah satu maknanya bahwasanya yang ini untuk mengikat salah satu nafsu, yaitu seperti untuk amarah dan juga untuk nafsu keduniawian, yang mana ketika kita akan masuk ke sini itu dengan tujuan jelas. Kemudian kita juga harus mengikat terlebih dahulu hawa nafsu kita, dan juga untuk kita agar tidak terpikir dengan keduniawian dahulu. Dan jika tadi sudah kita mendengar sedikit sayup-sayup suara langkah kaki yang ada di lantai 2, jadi habis ini kita akan memulai untuk laku semedi, dan termasuk saya sendiri nanti bagaimana. Namun sebelumnya tadi sudah ada beberapa abdi dalam yang sudah mempersiapkan ubur rampe berupa seperti bunga setaman, kemudian kemenyan, ada beberapa yang ini memang ada makna-maknanya tersendiri. Dan setelah itu kita akan mengetahui bagaimana pengalaman kita selama melakukan laku semedi pertama, yang kedua makna dan tujuannya, yang ketiga adalah apa yang kita dapatkan sewaktu kita melakukan laku ritual semedi tersebut. Dan ini saya tegaskan, ini adalah laku budaya, kemudian juga tradisi yang adiluhung dari para kita
yang ada di sini, dan ini sudah harus kita teruskan hari ini dan untuk yang akan mendatang. Karena laku spiritual, laku ritual, mitos dan mistis itu sudah terserat bahkan jauh sebelumnya di beberapa serat dan babat yang ada di tanah Jawa ini. Saya ritual di sini itu ya sistemnya kayak meditasi, Mas. Jadi mintanya tetap dari Maha Yang Kuasa, lantaran sini apa niat kita, apa kita mintanya sama yang di atas, cuma lantaran tempatnya Kanjeng Sinuwun biar dapat berkah, barokah, karomah. Dari hati itu udah ketahuan, Mas. Jadi oh itu pemikiran permintaan kita dari yang di atas, dari Maha Yang Kuasa. Lantaran sini mau tembus itu dari hati itu udah terasa dengan sendirinya. Kadang juga ada lewat mimpi. Kalau dampaknya ke saya itu sangat besar sekali, Mas. Saya itu mulai dari kesusahan, hati sumpek apa, saya tirakatan ke sini di dalam hati itu bisa tenang, bisa terang, Mas. Dari hal-hal yang apa saya lakukan itu sepertinya dengan tidak saya meminta pun dijalankan lancar gitu loh. Masalahnya kalau orang itu mintanya sama yang di atas, minta sama Allah, lantaran di sini kalau bagi saya bukan musyrik. Yang saya prinsipkan adalah satu itu yang di atas, dan di atas satu ini kembali kepada diri kita, di hati kita. Tapi kalau permintaannya itu sama setan atau apa ya, kalau bagi saya musyrik, Mas. Tapi saya mintanya sama Allah Maha Kuasa. Jadi saya enggak itu kalau pakai kemenyan, pakai kembang itu kan cuma sarana supaya hati kita itu tenang. Kita juga tidak bisa menyatakan bahwa itu salah atau benar. Kembali saja kepada diri kita sendiri. Apapun itu, pandangan orang mau dikatakan A, B, C, D dengan ritual atau bunga gini, ini musyrik, nggak boleh. Ya itu mereka. Tetapi saya memaknainya ketika saya membawa bunga melati, itu ada maknanya ke sini. Melati ini adalah melakumu sing hati-hati. Jadi kita nggak punya maksud kok kita bawa sesajen buat, oh kalau orang Jawa katanya mau ngasih sebangsa setan apa, kita itu tidak punya pikiran kayak gitu, sama sekali tidak, Mas. Lalu dupa, jangan dimaknai bahwa itu memanggil sesuatu hal yang dikatakan musyrik. Dupa itu mengeluarkan asap, ya, dan asap itu ke atas membawa doa kita, sehingga doa kita tersampaikan, ya. Karena apa? Tuhan di atas pemikiran kita. Dengan doa dibawa oleh asap dupa, akhirnya doa kita bisa terkabul. Kalau kita ya itu, Mas, satu juga melestarikan kebudayaan Jawa. Kita yang diluri namanya kewulo, kalau orang Jawa punya ratu ya kita harus junjung tinggi. Jadi kita deketin ratu, deketin raja kita biar dapat berkahnya dari Kanjeng Sinuwun.
setelah tadi kita melakukan meditasi sebentar, tentunya tadi saya tidak sendiri, ini saya dengan Mbak Dian ya, Mbak Dian dari Solo, Bares. Betul, betul. Beliau ini salah satu Javatika Membership yang pada kesempatan kali ini bergabung dengan kami di Pesanggeran Langen Harjo. Tadi kita awali dengan pertama kan kita membawa beberapa sesaji ya Mbak. Betul. Kita menyalakan hiu, kemudian kita mencoba untuk laku meditasi dan berdekatan dengan foto atau lukisan dari Eyang Sinuwun Pakubono ke-10. Ya, sebenarnya kita hanya mencoba merasakan residual energi dan auranya saja. Karena kalau sejatinya laku semedi, memang kita harus menepinya masing-masing sendiri dan butuh waktu yang sesuai dengan kita merasakan sejauh mana. Dalam tadi selama kita ini Mbak mencoba sebentar itu, Mbak Dian merasakan apa? Sebenarnya saya sudah berusaha mengosongkan ya Om. Memang di sini suasananya hening sekali, cocok buat meditasi. Kosong, enteng, agak geliyeng kalau diteruskan kan. Terus nanti kalau saya takutnya karena kita terbatas waktu juga, nanti kalau ini saya ikuti malah nanti kemana-mana. Jadi terus saya mundur lagi, mulai lagi seperti itu Om. Iya, sebenarnya ini sama. Tadi baik saya waktu di atas sebelum Mbak Dian rawuh ya, tadi di yang Pakubono ke-9 dan tadi setelah kita dari yang Pakubono ke-10 itu memang ibarat kata di sini satu jarum jatuh pun akan terdengar. Kemudian tadi mencoba untuk memejamkan mata, tetapi ketika itu memang satu energi yang dikeluarkan itu sangat luar biasa. Iya, benar. Jadi seperti kita lari sprint ngitari stadion ya, rasanya. Keringat bercucuran, keluar semua. Ya itu takutnya kalau diteruskan nanti terbawa. Saya pribadi sewaktu tadi masuk ke fase tersebut itu memang suasana yang saya rasakan di sini ramai, Mbak. Di luar dari kru kita ya. Iya benar. Memang ada beliau-beliau yang rawuh dalam artian seperti jalan di belakang kita, seperti mengintari. Benar. Kalau Mbak Dian sendiri seperti apa kalau boleh disampaikan? Saya merasa ini Om, jadi ada yang menekan gitu loh. Iya. Ada tekanan udara. Dari iya benar ya. Terus saya merasa kok ada yang lenggah di sana, di sini gitu. Ada yang berdiri juga. Makanya kok jadi rasanya pakai sendiri. Saya salah apa enggak ini gitu, berlakunya salah apa enggak, nyuwun sewu. Takut nyalai gitu loh. Karena kalau kita melakukan bertapa ya, semedi ataupun kita meditasi ya, itu sejatinya memang mensinkronisasi dengan alam semesta, apapun itu. Kalau yang di awal-awal memang kita akan merasakan kehadiran ya, entah itu entitas ataupun makhluk astral yang ada di sini atau yang di tempat lain. Lantas kalau kita memasuki ke frekuensi berikutnya itu benar-benar sudah kosong. Tergantung kita niatnya mau seperti apa, bermunajatnya seperti apa. Kalau memang pertama ditujukan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para ahli kubur yang sudah mendahului kita, para leluhur, baru interaksi yang akan kita inginkan seperti apa. Di sini akan minta masukan, saran, wangsit, ataupun seperti WC, ataupun kita ingin mengosongkan diri karena ada masalah atau ada penyakit baik medis maupun non medis, itu ada di proses seperti itu gitu. Memang ketika orang itu sudah kosong, di sini sudah mantap atau sudah pas secara spiritual, tidak akan memikirkan semua itu. Tidak ada rasa secara duniawi itu, secara keinginan, iri hati, dengki, nyalahi ataupun hal keserakah atau apa, berpikir negatif thinking itu semuanya sudah hilang. Betul. Kalau bisa sih Om, seperti itu. Cuman memang harus melewati tahap-tahap yang panjang ya.
kesabaran, yang penting itu sabar, nggak emosional. Ya, jadi ketika ada di posisi itu kemudian akan tenang, pembawaan dan macam-macam, sehingga ketika kita salah pun secepat itu akan dikoreksi, akan cepat diarahkan gitu, karena kita sedikit aja sebenarnya hanya 10-20 menit aja mendapatkan seperti itu. Apalagi jika itu dilakukan cukup lama, bermalam-malam, dan kita ada satu tujuan tertentu yang berkaitan dengan spiritual, pasti efeknya luar biasa, berbeda gitu. Om Hao, saya ada pertanyaan ya. Ini Mbak, dalam gimana baiknya kita menyikapi tempat-tempat sakral? Tempat sakral atau yang dikeramatkan ya Mbak ya, itu sejatinya adalah suatu tempat di mana zaman dahulunya pernah menjadi saksi ya, atau menjadi tujuan jujukan dari orang-orang hebat pertama, yang mana beliau waktu itu tujuannya pasti positif, pasti baik, dan ketika beliau wafat sudah mangkat, tidak ada, maka sejatinya entitas yang ada di situ pun akan menjaga tempat ini dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, tidak sembarangan, harus menggunakan tata tertib yang luar biasa juga. Kita harus mematuhi di sini, bukan kemudian kita nurut, bukan, tetapi bentuk rasa respect ataupun menghormati, apalagi ada pakem-pakemnya. Hari ini saya dengan Mbak Dian jelas dilihat kita menggunakan baju jarik ya, dengan baju tradisional, dengan dimana ini memang salah satu laku kita menghargai juga warisan adiluhung, terutama budaya Jawa. Ya, karena zaman-zaman dahulu pun agamanya juga seperti ini, dan ini semua juga memiliki makna-makna tertentu, seperti ada batik dengan motif-motif tertentu, dengan lurik dan macam-macam. Sehingga ini sudah menjadi satu pakem budaya dan menjadi suatu syarat, termasuk kita membawa beberapa ubur rampe. Sesajen di sini pun dimaksudkan juga mengandung beberapa makna dan arti. Kalau nyuwun doa restu? Nyuwun doa restu itu sejatinya diaminkan saja. Tetap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi lantaran itu diaminkan. Itu. Baik. Sehingga kita tetap sama yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kan aura ataupun ini ya Mbak ya, kalau kita rasakan vibrasinya itu kan menjadi satu karomah, dan jawabannya itu yang akan kita serap seperti itu. Jadi kita menghormati pakem-pakem budaya atau entitas yang ada di sini, sejatinya keluhuran itu yang kita jaga. Om Hao, ini pengen tahu lagi. Kalau menurut Om Hao, kalau kita datang ke tempat sakral dan untuk meminta-minta misalnya jodoh, jabatan, kekayaan, itu menurut panjenengan bagaimana? Sebenarnya kalau ini meminta dalam arti konotasi negatif ya Mbak ya, kita langsung ambil ke arah sini ya. Itu sebenarnya kalau saya tangkap itu orang iseng pertama, yang kedua frustasi, karena sudah tidak tahu lagi kemana. Ibarat kata ketika meminta kekayaan itu dimanapun, kalau meminta jelas kita harus ada proposal usaha tuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri tentunya. Jelas kalau itu kepada batu, kepada pohon itu tidak mungkin. Walaupun memang orang yang datang ke situ kok kemudian mendapatkan itu ya beda cerita. Di sini memintanya kemana dulu gitu. Kalau yang namanya kita ingin kaya itu ya harus bekerja keras. Harus bekerja keras, kita harus berdoa terus, karena dua ini harus balance, termasuk laku spiritual. Jelas itu Mbak, kerja keras iya, berdoa iya, spiritual iya. Karena kenapa? Ketika kita ke yang terakhir ini sebenarnya kita minta doa restu seperti yang sudah kita bahas. Begitu. Iya, diamini semakin banyak yang mengaminkan kan, kata ini adalah doa. Berarti ziarah-ziarah ke makam leluhur itu juga selain mendoakan, ikhtiar juga nyuwun doa restu ya. Iya, jadi ketika kita ke situ kok dilala ya Mbak, namanya orang kok kebetulan kita kemudian memberikan sedekah. Contohnya nggak tahu ya sedekah itu bisa misal ada ibu penjual bunga atau orang meminta yang memang meminta beneran, itu kan menjadi amal bagi kita, dan itu juga menjadi transfer
rezeki berbalik, ya. Balik ke kita. Terus ini yang menarik tentang jodoh itu. Ya, jadinya kalau jodoh itu pun sama dengan harta, dengan kekayaan dan jabatan juga. Porsi orang sudah ada waktunya. Karena kalau kita melihat jodoh itu kan ibarat seperti matahari yang terbit, tidak ada kata terlambat. Iya, betul. Ya toh Mbak, antara matahari yang terbit di wilayah timur Indonesia dengan di barat pasti selisih 2 jam, tapi itu tidak terlambat karena zonanya. Iya, betul, itu. betul. Jadi mau di usia 30, 40, 50 itu semuanya sudah diatur jodoh di sini gitu. Jadi kita sendiri tidak perlu khawatir itu, karena ini menjadi sebuah rahasia. Dan rahasia itu tentunya hanya Tuhan yang tahu. Tidak bisa kita kemudian ini seperti ini. Kita hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Kalau sudah jodohnya ya akan datang. Kita semua yakin ya Mbak ya, orang baik akan ketemu dengan jodohnya. Itu jodoh itu rahasia Om. Saya sudah mengalami. Kita nggak tahu itu dengan iya, benar-benar. Ketika kita meminta itu, menurut saya pribadi ini sudah frustasi dan tidak sabar. Sabar aja Om. Tidak sabar karena mendengar itu kan sebenarnya menjadi seperti sugesti negatif kan. Yeah. Ketika itu kita sudah tidak percaya dengan diri kita, tidak percaya mohon maaf dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nyarilah tempat. Padahal tempat ini justru malah menyesatkan. Dan jodoh itu tidak selamanya tentang asmara, tapi juga bisa pertemanan, rezeki, karir, terus di mana kita tinggal. Ya, betul. Seperti kita semua ini kan berjodoh untuk bekerja bersama, atau hari ini saya bertemu dengan Mbak Dian itu juga berjodoh. Benar. Itu karena jodoh tidak bisa memilih dengan siapa, jodoh tidak bisa memilih kapan, tapi pasti akan dipertemukan. Insya Allah, amin. Amin. Ini sih Mbak. Iya. Sampun Om, matur nuwun. Sama-sama Mbak Dian. Ini kita masih ada lokasi-lokasi yang tadi sudah kita bicarakan. Mungkin jadi penasaran, di sini juga ada. Nanti coba akan kita telusuri, dan tentunya kita setelah acara pun akan mencari suatu tempat untuk meditasi, tapi dalam lagu yang memang kita kosongkan ya Mbak Dian. Iya, betul, insya Allah. Iya, matur sembah nuwun. Iya, sami-sami Om. Kemudian di belakang ada beringin, di belakang beringin nanti ada dulu umbul air hangat dan belerang. Ketika orang datang ke sini itu ada lelaku atau ritual, yaitu bersih-bersih atau siraman.